Ibu dengarkan lalu ikutin. Misalkan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sentuh ke warna pertama. Di sini ada warna hijau, sentuhkan, Bu. Alhamdu. Coba sentuhkan lagi. Alhamdu. Lanjutkan lagi ke warna selanjutnya. Lillahi. Lanjutkan lagi warna selanjutnya. Rabbil alamin. Dari satu ayat terbagi ke dalam 3 bagian atau 3 warna. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Mohon maaf, mohon maaf sekali. Ini barusan Irfan mendengar dari kalimat pertama alhamdulillah itu masih ada yang mengucapkan pakai H besar. Alhamdulillah. Padahal jelas-jelas harus pakai H kecil. Pengucapannya harus agak tipis juga. Alhamdulillah. Alhamdulillahi artinya segala puji bagi Allah. Kalau kita mengucapkan pakai H besar, alhamdulillahi artinya bukan segala puji lagi, Bu. Tapi segala kematian atau segala kehancuran. Yang paling ditakutkan itu kalimat selanjutnya bagi Allah, naudzubillahimin. Karena di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa Allah itu tidak akan pernah musnah, Allah itu tidak akan pernah binasa. Kita satu huruf salah pengucapan, kedepannya juga bakal jadi salah artinya. Tapi jangan salah tafsir juga, Bu. Sekarang Ibu takut nih belajar Al-Quran karena kan tadi juga salah satu huruf aja jadi salah artinya. Ya jangan seperti itu juga, Bu. Karena Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Kita lagi belajar, asalkan ada kemauan ingin belajar, pasti Allah juga bakal mengampuninya. Jadi jangan seperti ini, sudah mah tidak tahu tapi tidak belajar. Ya naudzubillahimin. Itu untuk dasar belajar satu kata atau satu kalimat. Misalkan kita sudah lancar dari satu kalimat atau satu kata, kita naik satu tingkat ke per ayat. Kalau per ayat di sini Ibu jangan sentuhkan ke kori pertama, tapi sentuhkan ke kori nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya ke bawah. Misal contoh kori nomor 2. Abdurrahman As-Sudais. Ini ada imam besar dari Masjidil Haram yaitu Abdurrahman As-Sudais. Lantunannya seperti apa? Suaranya seperti apa? Ibu sentuhkan ke ayatnya langsung. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ini langsung satu ayat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kalau melanjutkan sentuhkan lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, seperti itu. Ibu hujannya. Ke belakang Ibu isinya. Ya. Suaranya pengen mendengarkan kori-kori yang lainnya, sama tinggal sentuhkan aja ke kori-kori yang di sebelah pinggir ini. Sentuhkan kori yang lainnya, Bu. Syari bin Rashid Al-Ifasi. Sama tinggal sentuhkan lagi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dengan lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan lagi. Maliki yaumiddin. Nah seperti itu. Kenapa Mas kok Al-Quran ini bisa didengarkan? Karena mohon maaf, untuk anak kecil zaman sekarang lebih peka ingatannya terhadap pendengaran dibanding dengan membaca. Contoh kecilnya, jangankan anak kecil, kita juga sering mendengarkan lagu-lagu zaman sekarang pasti bakalan hafal. Kalau anak kecil zaman sekarang, Ibu coba tanya kepada anak Ibu coba tanya kepada cucu Ibu, Dek, Ade hafal tidak lagu Sofi COD? Pasti jawabannya gimana, hafal. Padahal kan tidak diajarkan sama orang tua. Tapi kenapa hafal? Karena seringnya mendengarkan. Tiap hari mendengarkan, jadi anak tersebut hafal. Sekarang apa salahnya? Sekarang juga apa bedanya? Lagu-lagu tersebut diganti sama lantunan ayat suci Al-Quran. Pasti anak cucu kita bakal menjadi anak generasi penerus penghafal Al-Quran. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alamin. Nah kalau misalkan juga pengen satu surat, tinggal sentuhkan saja ke nama surat. Ini otomatis bakal Semua. satu surat sampai beres. Gitu. Kalau misalkan juga pengen satu halaman, tinggal sentuhkan ke nomor halaman. Ini juga bakal satu halaman sampai beres juga.
bahkan pengen satu juz, tinggal sentuhkan ke nama juz, ini bakal satu juz sampai beres gitu. Nah di sini juga kita bisa belajar dengan terjemahannya ataupun artinya. Nah kalau misalkan tadi ibu masih ingat sebelah kiri ini nama apa bu? Nama korinya. Ini nama kori. Nah kalau sebelah kanan di sini semua nama-nama bahasa. Bahasa di sini semuanya menggunakan bahasa internasional. Dari mulai bahasa Malaysia, Indonesia, Inggris, Jerman, Perancis, Portugal dan sebagainya. Cuman yang belum ada itu dua bahasa bu, bahasa Sasak dan bahasa Sunda. Ya, Sasak dan Sunda tidak ada gitu. Tapi yang ada di sini bahasa Indonesia. Kita kalau pengen mengartikan ke bahasa Indonesia, tinggal sentuhkan saja ke bahasa Indonesia. Sentuhkan satu kali, di sini ada nomor 2 bahasa Indonesia. Sentuhkan bu. Terus sentuhkan kemana yang pengen kita artikan atau terjemahkan. Tinggal sentuhkan aja. Misalkan contoh kita pengen mengetahui ataupun mengetahui terjemahan dari Bismillahirrahmanirrahim. Sentuhkan saja bu. Yang Maha Pengasih, langsung artinya. Kalau kita pengen mengetahui terus dari Arabnya dulu, terus artinya. Arabnya dulu terus artinya, kita sentuhkan ke pojok kiri bawah. Ada tulisan juga Quran plus terjemah. Kita sentuhkan satu kali bu. Terus sentuhkan lagi kemana yang pengen kita artikan. Misalkan contoh kita artikan ke surat Al-Baqarah ayat kedua. Sentuhkan bu. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini langsung artinya, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mereka yang bertakwa itu mereka yang seperti apa? Mereka yang bertakwa itu kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, sama sentuhkan. Mereka yang bertakwa itu mereka yang beriman kepada yang gaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib itu mereka yang beriman kepada Allah. Lanjutkan lagi. Melaksanakan sholat, karena sholat itu adalah latihannya agama. Dilanjutkan lagi. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, yaitu berinfak sodakoh. Ibu di sini suka bersodakoh? Suka? Insyaallah. Alhamdulillah. Ya Irfan percaya ibu semuanya bisa bersodakoh. Ibu semuanya pasti suka bersodakoh. Misalkan contoh ibu sekarang di saku kanan ibu ada uang 50.000, di saku kiri ibu ada uang 2.000, yang bakal disodakohkan yang mana bu? Yang 2.000. Ya alhamdulillah, tidak apa-apa. Yang penting kitanya ikhlas. Tidak sedikit bu, banyak-banyak bersodakoh itu pengen terpandang sama orang lain. Tidak apa-apa, pengen 2.000 silahkan, pengen 1.000 silahkan, pengen 500 perak pun juga silahkan, asalkan kita harus ikhlas. Bahkan pengen sedekah senyum pun juga silahkan, asalkan kita ikhlas. Ya, mudah-mudahan kita semuanya yang berkumpul di sini tergolong kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah di sini juga untuk Al-Quran bisa untuk mereka bacaan Al-Quran kita sendiri. Untuk mereka ini gunanya untuk mengoreksi bacaan Al-Quran kita, apakah masih ada yang perlu dikoreksi ataupun sudah benar bacaannya. Ini juga tidak bermaksud untuk menyaingi Bapak Ustadz ya, tidak bermaksud untuk menyaingi guru ngajinya, tapi ini hanya sebagai pendamping saja. Sekarang kita mereka untuk bacaan kita sendiri nanti bisa disamakan dengan Bapak Ustadz. Tetap untuk menyempurnakan harus ada guru ngajinya, yaitu Bapak Ustadz ataupun Ibu Ustazahnya. Gitu, nah mungkin itu untuk garis besar penjelasan dari Al-Quran Al-Qarinya. Irfan juga tidak akan menjelaskan semuanya, karena kalau misalkan menjelaskan semuanya tidak akan cukup waktunya juga, Ustaz ya, tidak akan cukup waktunya. Nah cuman di sini ada beberapa pendukung yang lain, Ibu, ada beberapa buku juga. Ini kalau misalkan sebelum ke Al-Quran biasanya belajar apa dulu Bu? Iqra. Belajar Iqra. Nah di sini kebetulan ada buku Kaidah Nuraniyah. Buku Kaidah Nuraniyah ini adalah buku Iqra. Ini ada buku Iqra untuk pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Tapi sebelum disentuhkan ke huruf hijaiyahnya, kita sentuhkan dulu ke sampulnya dulu.
Nah, setelah disentuhkan ke sampul, baru kita sentuhkan ke huruf-huruf hijaiyahnya. Tinggal sentuhkan aja, Bu. Alif, ba, ta, sa. Kalau misalkan belum hafal, kita ulangi lagi. Ba, ta, sa. Kalau misalkan kita mengajarkan kepada anak-anak tersebut belum hafal, jangan ibu cubit anaknya ya. Kalau dicubit pasti bakal nangis. Dia sudah nangis pasti bakal kabur. Pas mau belajar lagi, gak mau, indahnya galak, bakal gitu Bu jawabannya ya. Ini juga sama untuk buku Iqra ini, sama seperti Iqra biasa sampai Iqra 6 juga, cuman dirangkum. Ini mau supaya mempercepat aja proses penghafalannya. Dirangkum saja, bahkan di sini sudah bisa belajar hukum bacaan ataupun tajwid. Tajwid juga sudah bisa belajar di sini. Yang termasuk kebacaan ikhfa, idhar, iqlaq, idgham dan sebagainya bisa belajar di buku Qaidah Nirona ini. Bahkan untuk anak laki-laki wajib bisa adzan, karena di sini juga ada untuk belajar adzannya juga. Belajar adzan, tata cara sholat. Untuk tata cara sholat sudah dilengkapi dengan gambar dan artinya juga. Gambar, bacaan beserta artinya sudah ada di buku Qaidah Nurani ini. Bahkan di paling belakang sudah ada juz ke-30 ataupun juz amma. Di sini sudah ada juga. Bahkan yang selanjutnya di sini ada buku paduan haji dan umroh atau buku manasik haji. Sama, sentuhkan dulu ke sampul. Ini buku manasik haji. Yang selanjutnya juga di sini ada buku Sahih Al-Bukhari. Ini buku hadis. Kalau misalkan ini biasanya dipakai sama anak-anak pondok pesantren. Ini buku Arab Gundul ataupun kitab kuning ya. Ini mah harus belajar langsung sama bapak ustadznya. Sama kalau misalkan pengen belajar pakai alat juga, di sini sentuhkan ke sampulnya dulu, bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini untuk buku Sahih Al-Bukharinya. Yang selanjutnya juga di sini ada buku Hisnul Muslim. Nah, kalau buku Hisnul Muslim ini buku doa-doa. Ini buku doa-doa sehari-hari. Ini jumlah doanya sudah ada 124 doa. Dari segala kegiatan, segala aktivitas, ini ada doanya Bu. Dari mulai bangun tidur sampai nanti kita tertidur kembali. Ini bisa langsung disentuhkan ke sampul juga. Terus disentuhkan ke nama doanya. Ini langsung ke nama doanya, bakal satu doa. Bahkan di belakang sudah bisa dibaca, ada Arab dan artinya juga. Ini untuk buku doa-doa. Yang selanjutnya di sini ada buku Talqin Dictionary. Kalau buku talqin ini tidak disentuhkan ke sampul, tapi buku talqin ini disentuhkannya ke bendera. Karena ini buku kamus 15 bahasa ataupun 15 bendera. Misalkan contoh pengen belajar bahasa Arab, sentuhkan ke bendera Arab. Pengen belajar bahasa Inggris, sentuhkan ke bendera Inggris. Ini untuk belajar bahasa asing gitu ya. Dan selanjutnya di sini juga ada buku saku. Kalau buku saku ini biasanya dipakai sama santriwati ataupun sama ibu-ibu ataupun sama perempuan. Kenapa ini buku kesukaan santriwati? Karena di sini sudah dirangkum. Ada 6.666 ayat. Ada 30 juz, cuma dirangkum dengan nama-nama suratnya. Sudah ada 114 surat. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jadi bila mana misalkan kita sedang semangat-semangatnya belajar Al-Quran, sedang semangat-semangatnya belajar menghafal Al-Quran, tiba-tiba kita ada halangan bulanan, otomatis tidak bisa memegang mushaf Al-Quran ya. Tapi kita bisa tetap mendengarkan lantunan suci Al-Quran. Karena mendengarkan lantunan suci Al-Quran, kita juga sama mendapatkan pahala seperti kita membacanya. Nah, makanya di sini ada buku saku ini. Ini cuma nama suratnya saja. Kita sama menggunakannya seperti ke Al-Quran. Sentuhkan dulu ke nama qori. Terus sentuhkan ke nama surat. Ini otomatis bakal satu surat sampai beres. Gitu. Bahkan kalau misalkan ibu pengen mendengarkan surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Yusuf, surat Yasin, surat apapun itu, tetap bakal satu surat sampai beres. Tapi kalau misalkan cuma mendengarkan surat Yasin, di sini sudah ada otomatis di dalam alat ini surat Yasin. Kalau surat Yasin, ibu cukup klik tombol pertama, terus klik tombol nomor 2. Ini ada surat Yasin otomatis di dalam alat ini. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kalau mau dipindahkan, klik tombol nomor 2. Ini ada sholawatan Bu. Ya Toibah, Ya Toibah,
yada walayana. Kalau misalkan menjeda, klik tombol nomor 4. Ini otomatis berhenti dan menjeda. Kalau misalkan ibu pengen mematikan alatnya, ini sama, tinggal ditekan tombol pertama sampai berbunyi ma'asalamah atau sampai berjumpa. Nah itu mungkin untuk